Itu artinya kalau misalnya memang tidak bisa kita manfaatkan 3 tahun pertama itu dengan baik, bisa saja terjadi mungkin si anak ini akan menuju ke seperti autism gitu. Jadi kalau kita kasih pelajaran apapun, dia akan serap seperti sponge tadi. Yeah. Kita kasih YouTube, dia akan belajar dari YouTube. Anaknya lagi tantrum ini ya dok ya, pasti dengan gampangnya, nih gadget, nih nonton aja deh dulu gitu kan. Lebih dari 4 jam per hari, itu 4 kali lipat kemungkinan dia untuk terjadi keterlambatan bicara. Hello ladies, kembali lagi di Herspective, see the world through her perspective. Nah, kali ini saya Desvita Bionda sendiri lagi, dan hari ini kita tuh mau membahas topik yang mungkin sering kali ini terjadi ya di antara para orang tua muda. Namun ternyata ini tuh cukup krusial sebenarnya ya kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal ini untuk para balita kita. Gadget ini bikin cerdas atau bikin cemas? Nah, tapi sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu nih sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini ini ya. Yang mungkin yang ya hadir. Mungkin yang punya anak, balita, keponakan, atau cucu, udah ada yang punya cucu mungkin. Pernah nggak sih ngerasa bangga di saat anak balita itu bisa mengucapkan warna dalam bahasa Inggris atau bisa menyanyikan lagu asing, lagu dalam bahasa asing? Coba, bener nggak? Bener nggak? Jawab dong. Terpaksa nih jawabnya. Tapi saya yakin ladies di sini juga pasti merasakan hal yang sama ya, terutama buat para ibu muda di saat anak balitanya bisa mengucapkan warna dalam bahasa Inggris, red, blue, or 1, 2, 3, pasti wow bangga ya, ada rasa bangga di situ. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya ini memang menjadi sebuah fenomena umum yang mungkin ini juga diiringi dengan sebuah tren pengasuhan yang diiringi dengan maraknya penggunaan gadget ini, juga penggunaan bahasa bilingual. Tapi apakah ini kemudian berdampak baik bagi balita Anda atau malah sebaliknya? Nah, kita akan bahas itu hari ini. Sudah ada bersama saya Dr. Bernie Endiarni, Medise SPA, Substek PSK MPH dari Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial IDAI. Tepuk tangan dong. Yeay, panjang ya dok ya titelnya. Dok, kita membahas tadi ya soal terkait dengan tumbuh kembang anak. Ya. Yang mungkin ini sebagian para orang tua menganggap bahwa gadget ada pembelajarannya kok gitu. Tapi sebenarnya bagus atau tidak ini dok kita gunakan untuk balita? Usia balita ya dok ya? Usia balita ya. Utamanya. Sebenarnya tidak kita pungkiri memang ada sisi positifnya ya. Tetapi untuk gadget ini seperti pisau bermata dua gitu loh ya. Jadi di satu sisi memang ada positifnya, tetapi kita juga harus hati-hati nih. Ada sisi-sisi lain bagaimana cara penggunaannya, berapa lamanya yang akhirnya membuat si gadget ini, si screen time ini menjadi sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang membawa justru hal yang negatif pada anak-anak kita. Khususnya balita. Oke, kita satu pendapat dulu nih, dokter. Screen time ini apakah hanya berupa ponsel atau termasuk dengan media televisi? Nah, screen time itu semua yang berlayar. Jadi ada ponsel, ada tablet, ada TV, ya, ada komputer yang layar komputer. Jadi semua yang screen time yang hanya one way actually ya, hanya satu arah kan. Nah itu yang dimaksud dengan screen time tadi. Apa sih dampaknya sebenarnya dok? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara soal balita itu sebenarnya kita bicara soal yang paling penting adalah perkembangan otak. Ya. Kenapa? Karena perkembangan otak itu terjadi paling cepat itu adalah di awal kehidupan. Nih ya, saya kasih tahu aja. Jadi begitu bayi lahir normal itu kan beratnya 2.500 gram. Normalnya ya? Normal. Minimal. Berat otaknya 400 gram. Mencapai usia 3 tahun, maka berat otaknya menjadi 1.100 gram. Berarti kan kenaikannya sekitar 700 gram. Ya, selama 4 tahun. Selama 3 tahunan. Tahun ya. Nah, sedangkan otak kita itu hanya 1.400 gram. Berarti sejak usia 3 tahun,
sampai sekarang, sampai dewasa beratnya hanya bertambah 300 gram. Jadi kita bisa lihat bahwa yang cepat sekali itu memang di awal kehidupan. Nah, ini akan berdampak jangka panjang. Karena apa? Dia perkembangan otak ini bukan hanya paling cepat dalam bentuk ukurannya, volumenya, tetapi dalam penyerapannya. Jadi otak bayi itu seperti sponge gitu, cepat sekali menyerap. Apa yang kita kasih, nggak usah terlalu berat-berat, dia akan menyerap dan akan cepat memberikan perkembangan pada anak. Beda dengan kita ya, apalagi saya baca satu paragraf sampai bawah, aduh yang di atas apa ya paragraf tadi ya, ulang lagi gitu ya. Nah kalau pada bayi kemudian balita itu sangat-sangat cepat ya, sehingga apa yang kita berikan di awal kehidupan itu sangat-sangat penting. Kalau misalnya ada kurva ya, kurva perkembangan anak dan pertumbuhan anak. Kalau perkembangan anak itu, perkembangan itu maturasi dari fungsi tubuh kita ya. Maka kemampuan bahasa, kemampuan dia berjalan, gitu ya. Puncak-puncaknya ini adanya di 3 tahun pertama. Menandakan apa? Di 3 tahun pertama seorang anak akan belajar bahasa begitu banyak. Belajar dari dia hanya terlentang, kemudian nanti bukan telentang ya, terlentang, kemudian tengkurap, kemudian duduk, kemudian berdiri, itu di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Kemudian nanti dia bisa berjalan, berlari dan lain sebagainya di 2 tahun pertama. Jadi itu semua sangat-sangat pesat di 3 tahun pertama. Nah apa yang terjadi kalau kita anak ini ada insult ya, insult itu misalnya dia sakit, ada kejang, dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya, ada nutrisi yang tidak baik, terjadi stunting dan lain sebagainya, maka yang momen 3 tahun pertama ini kan jadinya nggak sesuai nih. Dan nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal, padahal dia puncaknya di situ. Walaupun dia akan belajar juga, tapi tidak secepat di awal. Termasuk salah satunya yang sering terlupakan adalah pola asuh kita. Nah, di salah satunya pola asuhnya bentuk stimulasi juga ya. Jadi yang dibutuhkan nutrisi, stimulasi dan lingkungan termasuk pola asuh, jaga kesehatan, diberi imunisasi, itu yang kita perlukan pada anak. Nah, kalau stimulasinya salah, pola asuhnya salah, nutrisi dikasih gitu ya. Diberi imunisasi dan sebagainya, tapi ini juga 2 salah ya, itu kedepannya juga akhirnya tidak maksimal gitu. Termasuk salah satunya tadi bentuk stimulasi yang hanya 1 arah. Kita stimulasi itu prinsipnya adalah 2 arah. Gitu. Jadi ada kontak mata, anak kembali memberikan kontak mata, ibu bertanya atau memberikan reaksi, anak kemudian memberikan reaksi gitu. Nah itu yang disebut dengan stimulasi sebenarnya. Itu artinya kalau misalnya memang tidak bisa kita manfaatkan 3 tahun pertama itu dengan baik, bisa saja terjadi mungkin si anak ini akan menuju ke seperti autism gitu dokter atau bagaimana? Kalau autism sedikit berbeda ya, ada perbedaan lain. Autism, ADHD itu adalah neurodevelopmental disorder gitu ya, memang ada gangguan perilaku lain. Tetapi untuk perkembangan anak ini mungkin saja jadi terlambat juga gitu. Walaupun ada juga yang menghubungkan bahwa pemberian gadget yang berlebihan memberikan kesan seperti autistik. Jadi seperti autistik, tetapi sebenarnya bukan autis. Jadi karena apa? Karena ciri-ciri autism itu kan ada 3. Yang pertama gangguan berkomunikasi. Ya. Pada anak-anak yang gadgetnya terlalu lama, biasanya dia juga asik sendiri dengan nonton gadget. Dia nggak perlu komunikasi dengan yang lain. Biasanya dia bermasalah juga dengan komunikasi, termasuk berbahasa, berbicara. Kemudian yang kedua, pada autism itu ada yang disebut dengan gangguan berinteraksi sosial. Jadi ini biasanya digabungkan jadi satu, komunikasi dan interaksi sosial. Dia berkontak mata contohnya, ya berinteraksi seperti ini 2 arah. Nah, pada anak-anak dengan gadget yang berlebihan biasanya dia terlatih dengan hanya 1 arah. Sehingga dia jarang untuk berinteraksi 2 arah. Terganggu juga biasanya.
Namun yang ketiga atau kedua ya pada autism itu memang biasanya ada yang disebut dengan repetitive behavior atau restriksi terhadap sesuatu yang berlebihan. Jadi misalnya ada gerakan yang berulang-ulang. Nah pada anak-anak ini yang gadgetnya berlebihan itu biasanya tidak terlihat. Yang hanya murni karena gadget. Jadi somehow ada perilaku autistik tapi sebenarnya bukan. Karena itu akibat gadget yang berlebihan. Tadi kalau kita berbicara terkait dengan gangguan berkomunikasi yang artinya jika memang si balita atau batita ini diberikan gadget yang berlebih di usia perkembangan mereka, bisa saja terjadi semacam speech delay begitu ya dokter ya? Ya, salah satu gangguan perkembangannya salah satunya adalah keterlambatan berbahasa. Nanti berbahasa ada bahasa reseptif atau bahasa ekspresif atau keduanya. Nah kalau speech delay berarti keterlambatan di bahasa ekspresifnya. Dia berbicaranya jadi terlambat gitu. Atau berbicaranya jadi tidak sesuai. Jadi sebenarnya normalnya kalau untuk anak batita tadi, ini sebenarnya masa tumbuh kembang yang benar-benar pesat itu kan di 3 tahun ya dokter ya? Ya, yang artinya juga termasuk dengan komunikasinya ya, begitu. Betul. Nah artinya mereka ini sebenarnya berapa kata maksimal yang memang sudah harus secara normalnya gitu untuk anak usia tersebut? Ya memang beda, jadi kalau perkembangan itu memang beda usia, beda lagi target yang harus dicapai. Jadi kalau kata dari bayi lahir tuh biasanya sudah umur 3-4 bulan tuh sudah mulai ada cooing namanya ya, semua vokal. Tapi begitu dia usia 7, 6, 8, 9 bulan itu udah mulai ada bubbling yang mama, papa. Tapi mama, papanya belum berarti. Semua panggil mama, papa. Nah nanti kata pertama itu biasanya 1 tahun. Kata tunggal misalnya mama, nenen, bobo. Nah itu di 1 tahun. Nah nanti usia 2 tahun biasanya minimal ada beberapa yang mengatakan minimal 10 kata, minimal 20 kata ya sekitar 20 kata tunggal. Dan nanti 2 tahun ke atas itu udah mulai ada kombinasi 2 kata, membuat kalimat. Jadi kalau misalnya tadi hanya mama, nah nanti atau misalnya bobo, nah nanti di 2 tahun mama bobo, membuat kalimat 2 kata. Nah nanti di 2 tahun itu sangat pesat. Tadi kan perkembangan bahasa tuh di puncaknya itu kan, nah itu sangat pesat. Nanti kosakatanya itu bisa ratusan. Dan di 3 tahun itu seorang anak harus bisa mungkin sekitar lebih dari 300 kata ya 500 kata dan sudah membuat kalimat 3 kata. Kalau tadi kan mama bobo, nanti mama mau bobo. Nah, jadi udah membuat kalimat 3 kata. Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya kita ibaratnya itu ingin membantu stimulasinya melalui tontonan begitu ya di media sosial ataupun media YouTube mungkin salah satunya adalah jadi mungkin bisa nggak mereka itu malah justru lebih cepat begitu loh dok. Jadi meniru dari kata yang ada di video tersebut begitu. Itu baik atau tidak sebenarnya? Nah, hati-hati nih. Tadi saya katakan bahwa anak itu brain development-nya itu paling cepat memang di awal kehidupan. Jadi kalau kita kasih pelajaran apapun dia akan serap seperti sponge tadi. Kita kasih YouTube, dia akan belajar dari YouTube. Ya. Maksudnya kan sekarang kan memang kalau ibaratnya para mama muda kan ngambil praktisnya nih dok ya. Mungkin lagi pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing kemudian ini bagus nih mereka sudah mensortir ini ada pembelajarannya buat anak saya mengeja kata atau misalnya mengenal hewan dan lain-lainnya begitu kan. Jadi mereka tuh menganggap bahwa ini baik nih buat anak saya belajar untuk lebih cepat berbicara, lebih cepat mengetahui sesuatu benda ataupun apapun begitu dok. Ya, jadi yang tadi saya awal katakan bahwa memang ada sisi positifnya, tetapi juga harus hati-hati. Jadi kalau masalahnya untuk yang screen time tadi itu kan satu arah. Tidak ada kan kalau kita berbicara dengan anak, nah ayo sini udah makan belum? Ya kan? Apakah di TV ada yang mengatakan, ayo udah makan belum? Nggak ada itu. Dia hanya satu arah. Sehingga apakah dia belajar? Dia belajar, tapi dia hanya satu arah. Padahal yang disebut dengan stimulasi itu harus ada timbal balik. Jadi harus ada rangsangan ke otak anak kemudian memproses, kemudian dia akan bereaksi untuk memberikan reaksi ke yang memberikan respons. Kan kalau seperti apa dok? Kalau misalnya
contoh stimulasi yang paling simple aja. Misalnya nih, pada usia bayi, ibu menyusui, ya. Ibu menyusui kan begini dong, ya. Kemudian ibunya kan pasti melakukan kontak mata, ya, pada bayi yang udah bisa melihat, ya. Kemudian anaknya kan akan merasakan taktil, ya, dada ibunya dan segala. Itu bentuk stimulasi. Kemudian nanti ibunya akan bercerita, ayo nak, ayo dong, cepet nih, mama mau kerja lagi nih, misalnya gitu kan. Dia baru mendengar. Mendengar. Nanti kalau tapi dia mendengar menyimpan. Oh, ini suara ibu saya. Kemudian kalau dia sudah melihat, dia biasanya kan akan melihat kontak mata dong dengan mamanya, ya. Oh, ini ibu saya, oh cantik ibu saya gitu ya. Nah, nanti pada saat dia sudah besar, kemudian kosakatanya juga sudah bertambah, nanti tentunya orang tua akan mulai kan kita kalau misalnya berinteraksi dengan anak pasti akan, nggak mungkin ibunya mengganti popok diam aja. Pasti kan ganti, aduh ya Allah bau Nina, aduh nih, gitu kan. Sambil diajak ngobrol sambil gitu diajak ya, ngobrol. Ya. Nanti akhirnya dia mulai tahu kata-kata itu, dan nanti kalau misalnya dipanggil atau berbicara, dia akan terjadi kontak yang tadi, yang dari awal sudah diajarkan dua arah tadi. Dan kemudian misalnya pada saat makan, mau makan yang mana nih nak? Nih bunda sediakan makanan nih, mau yang ini atau yang ini. Dia udah bisa berinteraksi dong. Misalnya gitu ya, menunjuk gitu. Menunjuk itu adalah salah satu bahasa, tapi non verbal. Kemampuan dia untuk mengungkapkan keinginannya tanpa harus bicara, tapi dengan non verbal tadi. Jadi dia bisa seperti itu. Kalau di screen time, ada nggak yang ngajak itu? Ayo nih bunda ngajak ini, nggak ada itu semuanya. Jadi yang dua arah, yang tektokan dua arah, yang merangsang dia untuk berinteraksi itu yang hilang dari screen time. Tapi sebenarnya screen time itu untuk usia anak di bawah 5 tahun perlu atau tidak? Atau mungkin bukan perlu ya, lebih ke boleh atau tidak sebaiknya? Atau ada jam maksimalnya mungkin jika diperbolehkan? Dulu waktu awal-awal memang tidak ada pembatasan ya, orang juga dulu tidak terlalu tahu apakah screen time ini berbahaya apa tidak ya. Tapi dengan program TV yang makin banyak, kemudian pilihan juga, kemudian juga ada makin banyak tablet dan lain sebagainya. Nah, orang-orang juga mulai melihat nih apa dampaknya. Ya. Dari American Academy of Pediatrics tuh ya, IDAI-nya Amerika ya, dulu mengatakan bahwa di bawah 18 bulan itu tidak boleh sama sekali. Di bawah 18 bulan tidak boleh? Tidak boleh sama sekali, kecuali video call. Kalau video call mamanya lagi kerja, bapaknya lagi kerja, kan tektokan dua arah tuh. Dek lagi ngapain nih, mama lagi kerja gitu. Oh, itu makan apa? Kan dia berinteraksi dua arah ya. Nah di atas itu dulu hanya boleh 2 jam per hari. Untuk yang usia di atas 2 tahun lah. Di atas 2 tahun. Semua ya, tapi total tuh. Bukan 2 jam sekali ya, tetapi dalam satu hari gitu ya. Kemudian ada revisi lagi di tahun 2016 kalau nggak salah, diturunkan hanya 1 jam total per hari. Kemudian sekarang ditambah lagi juga dengan ada poin satu lagi, dengan pendampingan orang tua. Jadi walaupun dia menonton, sebisa mungkin kita mendampingi, tapi bukan yang gini ya. Diam-diaman juga dong kita ya. Tapi mendampingi. Oh dek, lihat tuh dek, itu ada, kapalnya besar misalnya. Oh ya Allah, ikannya lucu sekali. Jadi tetap ada interaksi dua arah itu. Gitu. Tapi sebenarnya saya juga jadi penasaran, ini kalau dulu diperbolehkan selama 2 jam, kemudian dikurangi lagi menjadi 1 jam, kemudian dengan pendampingan, apa penelitian yang kemudian akhirnya diputuskan berkurang untuk jam screen time tersebut? Apakah sudah ada suatu kejadian luar biasa mungkin gitu ya, akhirnya ada keputusan seperti itu gitu dok? Ya memang untuk penelitian sudah cukup banyak ya yang meneliti tentang efek si gadget ini ya, screen time ini terhadap perkembangan otak gitu. Saya sendiri sudah pernah melakukan. Saya sudah publikasi waktu itu di 2017. Waktu itu saya mencari di anak-anak Indonesia saja ya. Di anak Indonesia di Jakarta saya mencarinya waktu itu kan 2 jam ya. Tapi ternyata sulit yang 2 jam ke bawah. Hampir semua anak Indonesia tuh 2 jam ke atas. Akhirnya kita naikkan menjadi 4 jam. Jadi kalau 4 jam ke bawah, 4 jam ke atas.
ternyata yang 4 jam per hari, lebih dari 4 jam per hari, itu 4 kali lipat kemungkinan dia untuk terjadi keterlambatan bicara. Oke. Ya, sudah ada publikasinya di Pediatrika Indonesia waktu itu. Lebih dari 4 jam. Lebih dari 4 jam per hari. Ada kemungkinan keterlambatan bicara. Iya. Jadi memang sudah banyak sekali literatur ya yang memperlihatkan memang ada hubungannya dengan bahasa, ada hubungannya dengan emosi anak ya, kemudian juga tidur juga. Iya betul. Ya, Jam pola tidur ya. jam tidur ya, apalagi kalau yang betul-betul yang overuse ya, overstimulating juga atau gadgetnya terlalu berlebihan tadi. Nah itu memang menyebabkan. Kalau memang ternyata sudah terjadi ini, karena saya yakin moms di sana juga ladies ini yang punya balita atau anak yang masih di bawah usia 5 tahun juga pasti mengalami di saat ingin anaknya lagi tantrum ini ya dok ya, pasti dengan gampangnya nih gadget, nih nonton aja deh dulu gitu kan, atau misalnya mamanya lagi nggak mau diganggu, nih nonton deh sebentar, mama kasih deh gitu kan waktu misalnya, padahal tuh sebenarnya tuh anak harusnya tidak mendapatkan screen time itu gitu ya. Kalau memang sudah terjadi speech delay itu seperti apa penanganannya nih dok? Ya memang biasanya kasus per kasus juga ya, cukup banyak kasusnya. Rata-rata kalau pasien saya memang rata-rata sih gadgetnya banyak gitu. Dan biasanya saya minta orang tuanya stop dulu deh Bu gitu ya, mama stop dulu. Biasanya orang tua juga, aduh dok saya mesti ini gitu. Nggak bisa dok, masih ada urusin kerjaan. Iya, ini dok, kan harus nyetrika dong. Konten dok. Ya kalau kerja apalagi harus masak dong gitu. Iya. Oke. Kasihlah yang 1 jam itu nggak apa-apa, ya, but not more than that gitu. Misalnya sampai 3 jam ke atas, 4 jam ke atas gitu ya. Kemudian yang tadi sebenarnya harus ada pendampingan. Pendampingan. Ya, pengalaman dari pasien-pasien saya sih kalau melepas gadget itu, memang anak biasanya ya sekian tahun dikasih gitu, kemudian dilepas. Iya. Pastilah cranky ya. Iya betul. Rata-rata 1-2 minggu kok cranky. Tapi kita berikan kegiatan lain. Gitu. Misalnya apa sih mainan yang anak-anak kita suka gitu. Oh mobil-mobilan. Oh menggambar misalnya maksudnya mewarnai gambar. Nah, kita berikan kegiatan lain. Nah itu biasanya kalau saya dari pengalaman pasien-pasien saya ya 2 minggu lah. Itu anaknya udah nggak nyari lagi. Gitu. 2 minggu. 2 mingguan. Nah, yang penting kita konsisten. Jangan sampai kita juga kitanya juga asik juga ya di depan anak kita. Kemudian juga melakukan stimulasi di rumah. Stimulasi itu yang tadi harus 2 arah ya, mengajak anak bicara, membacakan cerita. Nah, itu salah satu stimulasi yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Dan pada kasus-kasus tertentu memang tetap harus misalnya dilakukan terapi ya, misalnya mengikuti terapi sensor integrasi atau terapi bicara atau yang lainnya yang tentunya nanti ditentukan oleh tenaga kesehatan. Gitu. Oke, jadi ladies jangan salah, ini sebenarnya masih boleh, tapi maksimal banget itu 1 jam, 1 jam dan harus dengan pendampingan ya, bukan pendampingan hanya duduk di sebelahnya sambil lihat handphone juga gitu ya dokter, tapi juga dengan pendampingan sambil mengajak berbicara atau bercerita juga begitu ya dok ya. Betul. Tapi selain dari speech delay ini, apakah ada efek lain dari gadget ini dokter? Ya sebenarnya satu tadi ya, masalah yang tadi yang berhubungan dengan perilaku. Banyak juga karena sudah terbiasa diberikan gadget gitu ya, jadi dia juga akhirnya perilakunya kalau nggak dikasih cranky, tantrum dan lain sebagainya. Kemudian juga bahayanya juga karena tontonan sekarang itu kan very short ya. Jadi kalau kita lihat tuh ada TikTok lah, ada YouTube Short lah, itu kan cepat sekali gitu ya. Nggak seperti tontonan film yang pace-nya agak lama gitu ya. Makanya anak-anak kan sukanya yang cepat-cepat, kalau di TV misalnya iklan atau apa gitu. Betul dok. Nah itu kan sangat menarik gitu. Nah itu biasanya sangat cepat sehingga tadi dengan perkembangan otak tadi, padahal seorang anak itu seharusnya bisa mempelajari dengan baik. Karena dia akan berhubungan juga dengan attention span dia. Seberapa panjang dia otaknya terlatih untuk fokus pada sesuatu. Kalau dia terlatihnya hanya dengan pendek-pendek, maka atensi dia pendek.
Okay. Kemudian dia akhirnya berhubungan lagi nanti dengan fungsi kognitif lah, atau nanti berhubungan dengan misalnya critical thinking dan lain sebagainya di usia yang lebih besar. Wah, ini aduh saya jadi ingat anak saya di rumah memang seneng banget itu YouTube Short itu Ya, ya Dok ya. ya. Dan memang kayaknya memang kalau dilihat dari lingkungan sosialnya teman-teman juga sama melakukan yang sama gitu. Apa yang membuat mereka menarik dengan YouTube Short juga saya nggak tahu sebenarnya. Tapi ya itu tadi balik lagi berarti kita harus ada maksimal waktunya untuk mereka memegang gadget, kemudian tetap didampingi begitu ya Dok ya. Tapi kalau kita sendiri nih untuk aware para orang tua ataupun ladies di rumah ini untuk mendeteksi awal tahu anak ini mengalami gangguan gadget itu apa Dok ciri-cirinya? Ya, yang pertama karena gadget ini kan kalau terlalu lama anak juga sebenarnya lelah, ya, jadi anak mudah cranky, ya, atau ngantuk, ya. Itu salah satu caranya. Atau juga perkembangannya. Tadi karena perkembangan dua arah itu tidak stimulasinya tidak berjalan dengan baik, maka biasanya ada aja masalah perkembangan. Contohnya Entah Dok? perkembangan bahasa, ya, jadi dia terlambat, atau misalnya interaksinya yang tadi terganggu. Dia kalau dipanggil namanya misalnya Dara gitu, nggak langsung Dara, tapi Dara. Harus berapa kali ya Harus Dok? beberapa kali. Dan kadang-kadang cuma gitu ya, jadi cuma dia atensinya itu tidak fokusnya atau keinginan dia untuk berinteraksinya juga jadinya berkurang gitu ya. Kemudian juga pada beberapa anak yang memang banyaknya bahasanya bahasa asing ya. Ada pasien saya yang dia bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa semuanya kayak YouTube-nya tuh semua bahasa di ini. Tapi akhirnya kemampuan bahasanya terlambat gitu karena dia mungkin bingung bahasa gitu ya. Semuanya masuk gitu semuanya ya Dok masuk ya? tanpa sebenarnya tidak ada native speaker yang bisa mengajarkan dia gitu kan. Beda kalau misalnya kita kan native speaker untuk bahasa Indonesia. Jadi dia akan belajar bahasa dari kita. Tapi kalau YouTube itu kan satu arah, tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang ini. Nah, itu yang jadi perkembangan bahasa kadang-kadang atau yang tadi yang seperti autistic like gitu tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau yang saya tangkap berarti ini bilingual confusion ya mungkin tadi itu ya Dok sebutannya. Ini termasuk salah satu dampak dari gadget juga ini berarti Dok? Ya, itu bisa menjadi salah satu bentuk ya. Kalau yang pengalaman saya banyak dan di literatur juga ada. Sebenarnya bilingual, trilingual ini sebenarnya sih nggak terlalu masalah. Sebenarnya nggak masalah. Kalau perkembangannya dengan benar, stimulasi yang benar. Misalnya bapaknya orang dikit aja, bapaknya orang Jawa, ibunya orang Padang misalnya. Oh itu saya ya. Kemudian cerita sendiri ya Dok. Bahasa dipakai 3 bahasa, misalnya bahasa Jawa, bahasa Padang misalnya dengan bahasa Indonesia. Tetapi ada natives-nya dan dipakai 2 arah. Itu nggak apa-apa. Di Eropa juga biasanya kan negara-negara Eropa mereka bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Inggris gitu. Memang biasanya sejauh biasanya yang bilingual, trilingual mungkin agak sedikit terlambat, tetapi nggak terlambat jauh, gitu loh. Dia sedikit terlambat, tetapi masih keep on going, gitu ya. Itu no problem. Nah, yang kita masalahkan, yang disebut dengan bilingual itu akhirnya seperti kita bilangnya TV talk. Jadi dia intonasinya benar. Hi, ya, hi, oke, wow, oh that's good gitu. Dia menangkap itu, tetapi begitu digunakan untuk 2 arahnya dia bingung. Kemudian disuruh membuat kalimat dia makin bingung lagi karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan beda. Kita pensil biru, bukan blue pencil. Jadi yang MD-nya juga mereka membingungkan. Nah itu akhirnya terjadi keterlambatan atau dia jadi kalau blended saja nggak apa-apa. Misalnya, ya ibu, I want nasi goreng, misalnya itu masih oke. Tetapi kalau yang akhirnya membuat dia hendaya untuk berbicara menjadi terlalu jauh dari kemampuan dia bicara, nah itu kita harus memilih mana yang mau diutamakan. Nah, artinya kita
ingin mengajarkan atau ingin mulai mengajarkan anak kita bahasa asing gitu selain bahasa Indonesia itu baiknya dari umur berapa? Sebenarnya sejauh itu tidak ada apa ya, yang tadi ya prinsip-prinsip stimulasi tadi dua arah, kemudian ada nativesnya, ada yang mengajarkannya, dia bukan hanya satu arah. Itu dari lahir pun nggak apa-apa. Karena kan anak-anak di kita di daerah, anak-anak di luar negeri juga sama. Nah, tapi kalau misalnya anak ini keterlambatannya terlalu jauh seperti yang saya sampaikan tadi dan ternyata hanya satu arah sehingga dia hanya ada TV talk itu, ya udah, mendingan kita satu dulu sampai dia master satu bahasa. Karena kan brain development ini kan masih berlangsung ya. Sebenarnya kalau dia sudah mau menguasai satu bahasa, kita kemudian perkenalkan ke bahasa kedua, bahasa ketiga itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Ini maksimal biasanya sampai umur berapa itu kalau kita untuk mengajarkan satu bahasa tersebut, kemudian untuk mengajarkan bahasa lainnya? Karena nih kalau saya yakin kalau mom sekarang, apalagi para generasi milenial Gen Z yang mungkin sudah berkeluarga, pasti lebih ingin anaknya internasional gitu ya kan, yang bisa bahasa asing lebih cepat gitu, yang mereka anggap bahwa itu sebuah kebanggaan sebegitu, Dok. Jadi harusnya baiknya kita mengajarkan si anak ini untuk bahasa kita terlebih dahulu itu sampai dengan usia berapa, baru bisa kita ajarkan mereka untuk bahasa asing di setelahnya itu usia berapa gitu. Tergantung. Jadi begitu dia sudah menguasai ya, membuat kalimat lah paling enggak ya. Jadi dia sudah mengerti disuruh, kan banyak juga yang belum mengerti perintah gitu. Jadi dia mengerti perintah karena biasanya bahasa reseptif yang mengerti perintah dan lain sebagainya. Itu di awal dulu. Baru kemudian bahasa ekspresifnya seperti bicaranya akan berkembang kemudian. Jadi dia mengerti dulu, kemudian dia sudah bisa membuat kalimat, ya kalimat 2 kata, 3 kata, bahkan mulai bercerita. Nah, silahkan mau memperkenalkan. Kalau sudah tidak ada masalah di situ silahkan. Tapi kalau misalnya dari awal memang dua-duanya berjalan dengan baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal jangan terlalu terlambat. Misalnya gini, jangan sampai kemampuan dia seorang anak 2 tahun tapi kemampuannya seperti 1 tahun, kan 50% dong. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia kemampuan seorang anak 2 tahun, tapi kemampuannya di anak 21 bulan, masih oke lah, biarlah dia terlambat dikit nggak apa-apa, masih keep up nggak apa-apa. Oke, kalau berbicara terkait dengan tadi keterlambatan bicara, tadi di awal juga dokter sempat menyebutkan ada beberapa dampak lah begitu ya. Salah satunya yang terparah yaitu mungkin bisa sampai harus terapi wicara begitu untuk anak. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa si anak ini sudah waktunya untuk terapi wicara, dan itu biasanya berapa lama untuk kembali normal untuk seumuran anak itu tersebut? Ya, memang itu betul-betul kasus per kasus. Tetapi, nah ini kan untuk moms juga ya, untuk para apa sih kita panggilnya ladies ya. Para ladies ini kan biasanya kalau kita membawa anak kita ke dokter anak itu biasanya akan mendapat buku medical record. Buku catatan kesehatan anak ya. Nah itu biasanya kalau dari dimanapun biasanya juga mengadopsi dari buku KIA. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu namanya buku kesehatan ibu dan anak, atau bukunya warna pink biasanya. Tapi biasanya nanti diadaptasi sesuai dengan rumah sakit masing-masing, dikasih cover sendiri-sendiri. Gitu. Nah di sana tuh seharusnya sudah ada tuh. Jadi ada kolom di mana apa saja yang harusnya dikuasai oleh anak kita seusia itu. Nah kita harus checklist tuh, harus teratur. Satu aja tidak, maka sebaiknya bawalah ke tenaga kesehatan untuk di screening lagi nanti. Apakah memang keterlambatan atau tidak? Ya, kalau memang keterlambatan, maka akan dibawa lagi untuk diagnosisnya ke dokter spesialis anak ya. Kita juga kayak saya misalnya kan saya konsultan tumbuh kembang misalnya ya. Jadi nanti ada tahapannya, ada level-levelnya gitu. Nah nanti baru ditentukan apakah memang betul membutuhkan terapi gitu ya, terapinya jenisnya apa nanti kita tentukan gitu. Dan biasanya nanti kita juga melihat apakah ada, kita sebut komorbid ya, apakah ada kelainan lain nih pada anak ini. Karena kalau murni keterlambatan bicara saja misalnya gitu ya, tentunya kita punya target-target tertentu. Tapi kalau misalnya ada komorbid lain mungkin ya
mungkin target itu akan sedikit berbeda gitu ya. Tapi intinya di buku KIA itu ada juga bentuk stimulasinya. Jadi apa yang seorang ibu harus lakukan untuk menstimulasi anaknya di rumah supaya kemampuannya nanti terangsang untuk berkembang. Tapi untuk normalnya sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terapi tersebut? Sangat berbeda-beda sih. Tapi kita juga harus pastikan dulu ya, karena kadang-kadang ternyata ada gangguan pendengaran. Nah, itu harus dibereskan dulu gangguan pendengarannya. Kemudian dia hanya bahasa ekspresifnya aja yang terganggu, tetapi bahasa pengertian dia bagus. Oke, itu mungkin lebih cepat ya. Tapi ada juga ya, bahasa resepsinya dia masih belum ngerti, dipanggil belum nengok, kemudian disuruh belum mengerti. Nah, itu mungkin akan lebih lama. Ternyata dia ada comorbid, ternyata dia juga ada autismnya. Nah, itu akan lebih lama lagi penanganannya juga ya dok ya. Betul. Dok, ini mungkin untuk para ladies di luar sana nih yang masih mungkin sedikit pengetahuannya terkait dengan dampak gadget ya mungkin untuk buah hatinya. Apa yang ingin disampaikan untuk ladies di luar sana dok? Ya jadi untuk gadget ini sekali lagi bukan tidak ada positifnya, tetap ada positifnya. Anak-anak mungkin bisa belajar dari gadget ini, tetapi kita juga harus mengingat bahwa banyak juga negatifnya. Jadi sebaiknya tadi diikuti ya, dari AAP kan sudah mengeluarkan ya, itu berdasarkan literatur, berdasarkan penelitian yang cukup banyak gitu ya. Jadi ya harus kita perhatikan. Kalau kita mau menggunakan gadget, pergunakan dengan smart gitu ya. Maksudnya kapan kita boleh memberikan ke anak. Gadget itu kan bisa bentuknya tadi ya, screen time tadi macam-macam. Nah, yang penting juga sebenarnya tadi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang itu nutrisi iya. Stimulasi dua arah itu paling penting juga. Jadi kalau kita bicara soal perkembangan otak gitu ya. Kalau hardware-nya itu nutrisi gitu. Software-nya itu stimulasi gitu. Jadi untuk dia bisa pintar gitu, terhubung sel neuron yang satu dengan sel neuron yang satu melalui sinaptogenesis itu, yaitu stimulasinya yang harus tercukupi gitu. Jadi stimulasi dua arahnya jangan sampai ketinggalan gitu. Mungkin bisa dikasih tips atau contoh ini buat ladies di sana ini dokter, stimulasi seperti apa sih yang gampang yang bisa sering dilakukan di rumah untuk para moms dan buah hatinya begitu? Ini mungkin untuk yang 1-2 tahun gitu ya, anak-anaknya udah bisa jalan gitu ya. Mamanya udah mulai bingung nih, aduh anaknya mulai jalan sini jalan sana gitu ya. Nah, itu mulai kita ajak boleh. Yuk nak, bantu dong mama beres-beres ya. Misalnya nih pura-pura melipat baju, walaupun berantakan ya, pasti dia berantakan lah ya, 2 tahun disuruh melipat baju. Tetapi itu kan dia mengikuti gerak ibunya. Kemudian kalau saya salah, nak coba nih di sini dilihat nih, ini lengannya nih, ini bagian lengan nih di baju. Dia kan mengerti lengan. Ya. Itu bajunya yang warna merah. Yang warna merah yang mana? Itu yang di bawah meja, dia mungkin baru tahu meja. Yang di bawah meja itu baju warna merah. Jadi memang untuk pertama mungkin dia hanya merekam dulu mana merah, mana ini, baru dia lama-lama bisa mengucapkan. Jadi ladies itu dia tadi mungkin salah satu contoh ya kegiatan untuk menstimulasi balita Anda di rumah gitu. Misalnya salah satunya untuk membantu kegiatan di rumah seperti melipat baju, mungkin yang ringan-ringan ya dok ya. Apa mungkin nyapu-nyapu dikit, beresin mainan begitu ya dok ya. Mainan, memilah mainan yang ini di kotak yang ini misalnya begitu. Yang satu di kotak yang satu begitu ya dok ya. Kalau misalnya kadang masih ada pikiran para ladies atau mam muda di luar sana yang kesulitan untuk mengatasi anaknya yang tantrum gitu, yang tiba-tiba rewel gitu. Mungkin biasanya kan selama ini pasti saya yakin nih ladies ini juga di sana tinggal sodorin aja nih gadget, nih nak gitu ya kan. Baiknya gimana nih dok caranya untuk mengatasinya? Ya, biasanya tantrum itu ada penyebabnya. Jadi dia akan menjadi tantrum karena apa? Misalnya dia harusnya mau mainan sesuatu nggak dikasih gitu. Nah itu jadi sebaiknya ladies sudah mengira-ngira nih anak kita kalau nggak dikasih ini dia pasti akan tantrum. Jadi mungkin kita kasih penggantinya yang menarik juga gitu. Misalnya kalau nggak dikasih gadget dia akan tantrum. Kita bisa memberikan kegiatan misalnya yang
meronce atau misalnya mewarnai gitu yang penggantinya gitu, sehingga anak juga tetap bisa beraktivitas, dia tidak manyun aja, kesel, dan mudah-mudahan juga tidak tantrum. Tapi kalau anaknya gampang bosenan ini dok? Nah, kalau gampang bosenan memang gini, sebaiknya kalau misalnya di rumah ya, kadang-kadang kan ladies memberikan kamar mainan, semua mainan dikasih. Iya, semua ya. dikeluarin. Nah, kita sudah biasakan bermain secukupnya aja dulu, ya, sehingga dia akan memberikan waktu lebih untuk 1-2 permainan. Kalau dia sudah bosan, ajarkan dia masukin mainannya, ambil lagi 1-2 permainan, sehingga dia terbiasa untuk bermain lebih fokus pada beberapa permainan, jangan yang semua akhirnya dia wah happy semuanya, jadi terlalu banyak interruptionnya. Oke, pesan dari dokter deh nih, dokter terakhir untuk ladies di luar sana. Ya itu mungkin ya yang penting untuk para ladies, apalagi yang sudah mulai punya anak balita, jangan lupa bahwa screen time itu harus tetap ada aturannya, dan kita harus tetap memberikan bukan hanya nutrisi, tetapi stimulasi yang baik, yang 2 arah, yang terus-menerus diberikan, dan tentunya kita juga harus memiliki pola asuh yang tepat untuk anak kita. Yes, kalau bisa ladies lebih banyak luangkan waktu bermain bersama dengan balitanya di rumah ya. Iya. Jangan kasih gadget ya. Terima kasih banyak Dokter Bernie sudah ngobrol bersama Perspektif kali ini, dan memang ini bermanfaat sekali ya buat para orang tua muda di luar sana. Jangan lupa disimpan pesan-pesannya ya untuk dijalankan di rumah, jangan lagi menggunakan gadget untuk anak-anak, lebih banyak interaksi dan stimulasi anak di rumah, begitu ya dok ya. Thank you ladies sudah bersama kami selama berapa menit ya tadi, setengah jam kurang lebih ya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Perspektif. See the world through her perspective. Bye bye.